Oke, 3, 2, 1, dobrak the door. Bersama Mas Kevin Panakim dan Dery Syams Ahnaf. Oke, baik teman-teman semua. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentunya yang berkaitan dengan penggunaan informasi dengan narasumber adalah Mas Kevin Ivan Hakim. Silakan Mas, perkenalan Mas. Halo, nama saya Kevin Ivan Hakim. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Dan juga ada Mas Dery Syams Ahnaf. Silakan Mas Dery. Halo, nama saya Dery Syams Ahnaf, berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Oke, baik. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa di podcast kali ini kita akan membahas tentang penggunaan informasi dengan beberapa aspek yang akan kita bahas, yaitu ada aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga ada aspek dari etika. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai langsung dari aspek pertama, yaitu adalah sosial dan budaya. Ya, ringan-ringan dulu aja. Oke, jadi ini untuk semuanya nih, seperti kita tahu nih ya, untuk penggunaan informasi dengan di era 4.0 ini tentunya ya, untuk dampak di sosial budaya itu kayaknya udah jelas banget sih untuk dampak-dampaknya semua, dan juga kita juga secara nyata merasakan dampak dari informasi tersebut. Nah, menurut Mas Kevin dulu nih, apa sih yang paling dirasakan dalam penggunaan informasi di era industri 4.0 ini, khususnya di masa pandemi sekarang ini, Mas? Apa sih yang dampak yang paling kerasa banget gitu, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Dari aspek sosialnya, Iya. pada aspek sosialnya sih penggunaan informasi ini berdampak sangat besar sih, dari di mana cara kita bersosial juga, dari cara kita secara bersosial, tutur kata dalam sosial juga, dan bahasa dalam sosial itu pun berbeda juga. Dan bisa dibilang dalam sosial juga kan ada namanya distancing, yang dimana ada yang far atau jauh, ada juga close atau dekat. Nah, di sini kita disuruh juga harus social distancing juga, yang disebabkan oleh pandemi ini juga, yang dimana kita tidak bisa, ya tidak bisa bicara secara dekat juga, dan juga bisa mempengaruhi juga budaya kita, yang biasa kita budaya ketimuran, yang dimana kita sering salim biasanya kalau ketemu orang lain yang lebih tua, yang sekarang tidak bisa kita salim karena kita harus jaga jarak dan social distancing, karena kita tidak tahu juga apakah mereka aman juga atau tidaknya. Ya, dari segi budaya juga ada beberapa hal yang seperti itu, dan ada juga yang dimana budaya kita, yang dimana kita juga sering namanya hajatan, yang dimana kita harus mengumpulkan orang banyak, mengundang orang banyak, yang sekarang tidak bisa dilakukan dan bisa dilakukan hanya virtual. Itu saja sih. Berdampak banget ya untuk kehidupan sosial kita ya. Yang awalnya banyak orang harus tidak boleh beramai-ramai, yang awalnya salaman harus bersentuhan tangan jadi tidak boleh. Malah ada sekarang yang ya salamnya malah Salam virtual. begini kan. Gini kan banyak kan sekarang. Ya gini Ya, juga. Jadi modifikasi salam itu sudah beraneka ragam. Nah, ini untuk Mas Dery ini nggak jauh berbeda juga. Untuk Mas Dery ini mungkin dampak sosial di lingkungan sekitar rumah Mas Dery ini gimana sih, kehidupan sosial dari penggunaan informasi ini, khususnya tentang pandemi ini? Jadi gini ya Mas, kalau misalkan pandemi kan memang tidak bisa kita untuk bersosialisasi secara tatap muka, atau minimal lah kita harus menjaga jarak. Tapi di luar era pandemi, sebelum pandemi pun, karena semakin canggih dan semakin globalisasi, itu sekarang mulai banyak yang individualis, atau istilahnya itu hanya suka di rumah di depan layar monitor atau layar HP, daripada bermain bola atau berkumpul dengan orang-orang atau teman-teman yang sebayanya. Tapi itu kan di era pandemi. Tapi kalau sekarang kan era pandemi kan nggak bisa. Jadi ya
itu tadi gitu loh. Dan juga apa ya, pada waktu kita pertama kali untuk bangun pagi kan kita kan biasanya langsung cek HP, cek laptop, cek komputer. Nah, itu kan itu apa itu menghubungkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat gitu loh, Mas. Jadi istilahnya dalam lingkup keluarga pun nggak ada apa ya kayak interaksi secara langsung gitu loh. Padahal kan itu kan keluarga gitu loh. Nah, kalau dari segi budaya sih apa ya? Istilahnya kita ini sudah kemasukan kayak budaya asing, ya memang itu nggak bisa kita tolak sih, tapi kita bisa filter atau kita bisa saring. Dan juga apa ya? Kita bisa gunakan juga globalisasi itu untuk mempromosikan atau memarketing dari budaya kita sendiri agar budaya kita ini juga dikenal dan baik di luar maupun di dalam negeri gitu, Mas. Menurut saya gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi kesimpulan dari sosial budaya tadi mungkin adalah sebelum pandemi aja, mungkin orang-orang sudah bersikap atau bersifat seperti individualisme, dan mungkin pandemi ini dengan beredarnya informasi dengan sangat cepat terkait protokol-protokol apa saja yang harus dilakukan, mungkin itu mendorong orang-orang yang bersifat sosial untuk ke individualisme, dan yang sudah individualis makin individualis ya. Relate sih mungkin dengan kehidupan kita yang nyata seperti sekarang ini. Mungkin dari situ kita bisa ambil pelajaran, beberapa pelajaran ya. Tapi sekarang mungkin kita akan berpindah ke topik lain nih yang lebih menarik untuk kita bahas, yaitu tentang ekonomi. Penggunaan informasi sekarang ini berpengaruh kepada ekonomi Indonesia. Semua setuju lah pastinya. Dan mungkin yang menjadi beberapa kendala adalah mungkin ada segelintir orang yang masih belum paham untuk kayak misal seperti gimana sih cara kita berjualan dengan media, ataupun gimana sih cara kita menggunakan internet dengan baik supaya kita mendapatkan benefit dari internet tersebut. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Kevin ini. Silakan Mas, tolong jawab. Ya, bila menurut saya dan beberapa yang saya baca di internet juga, dan beberapa seminar yang saya pernah ikuti juga ada hampir 53%, sekitar 53% lah bisa dibilang UMKM itu masih belum teredukasi, bisa dibilang belum teredukasi untuk melakukan penjualan online, karena mereka masih takut juga kadang-kadang, bukan karena takut ditipu, lebih ke arah takut dalam perluasan itu, karena ada box yang harus dibungkus sedemikian rupa, dan ada juga di sana desainnya juga, yang itu yang masih mereka takut karena ada kecipta juga, palingan juga. Setelah itu juga ada finansialnya juga, ekonominya juga, jadi memanfaatkan ini untuk ekonomi, tetapi juga permasalahannya juga ada ekonomi juga. Nah, di situ ada poin ironisnya juga di situ, dibilang. Dan aslinya penggunaan informasi dalam ekonomi ini tidak hanya UMKM saja, tetapi banyak tidak hanya di UMKM, tapi juga bisa di perusahaan yang berbasis PT pun bisa juga, ataupun di beberapa seperti desain saja bisa dibilang, seperti desain kita tahu tahu konsumen kita, informasi konsumen kita seperti apa keinginan dari konsumen kita kan lebih mudah sekarang. Kita juga di e-commerce atau di e-commerce atau di Google saja kita bisa memfilter apa yang ingin kita cari juga. Jadinya penggunaan informasi ini dalam ekonomi ini sebenarnya bisa mempermudah kita dalam mencari keuangan daripada zaman dahulu. Tetapi tantangannya juga lebih besar juga. Tantangannya ada satu, ya semakin banyak orang yang kuantitasnya semakin banyak, tapi kuantitas dalam pencariannya banyak, tapi kuantitas dalam wadahnya sedikit juga, gitu. Cukup dari saya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk Mas Dery nih. Tadi kan sempat menyebutkan nih, sempat nyinggung yang sifat individualisme kan ya. Berarti itu menjauhkan yang dekat dan
mendekatkan yang jauh kan. Nah, mungkin untuk di bidang ekonomi ini, untuk Mas Dery nih ya, gimana sih cara kita untuk dapat mungkin memulai suatu bisnis dengan sifat kita yang individualisme dengan memaksimalkan penggunaan informasi dari IT itu. Menurut Mas Dery itu gimana? Kalau menurut saya sih gini Mas, sebenarnya kan ini, dan saya mau nyinggung yang Kevin itu dulu tadi, yang pendapatnya yang mengatakan itu apa ya, harusnya juga kurang juga, masyarakat kita itu masih dalam tanda kutip ya, HP sekarang udah ada HP, dulu PC. Nah itu tugasnya kita juga sebagai generasi muda itu meliterasi atau membantu atau mengedukasi masyarakat juga, khususnya UMKM itu untuk apa ya, kamu itu terjun di dunia bisnis pakai ini, saya bimbing atau saya bantu literasi atau bantu cara penggunaan dari teknologi ini, yaitu itu tadi gitu loh. Sementara untuk yang bisnis yang individualis, yang antisosial tadi itu saya rasa kurang bisa ya, karena apa ya, bisnis itu juga kebanyakan itu bermain dengan tim. Kalau misalkan antisosial itu akan jatuhnya susah sebagai kamu milik dari bisnis itu. Sebaiknya kalau kamu antisosial tidak bisa sekali gitu loh. Kalaupun bisa, akan berjalannya itu susah dan lama gitu kan. Bisnis kan juga harus dikoordinir gitu loh. Kalau misalkan yang koordinir itu antisosial dan individualis, itu susah Mas. Gitu loh. Itu saja sih menurut saya. Saya boleh tambahkan, kadang-kadang Ya, juga boleh. untuk perkataan Dery saya sangat setuju soal itu. Karena seseorang yang terlalu ambisius itu kadang-kadang bisa jatuh karena ambisinya yang terlalu besar. Ya nanti jadinya kan seperti adanya PHK mendadak juga, banyak PHK nanti, misalkan UMKM, dia misalkan memakai karyawan, bisa saja juga banyaknya utang dari utang juga, jadinya banyaknya penghasilan dari bank juga bisa karena memakai, biasa kan UMKM kadang-kadang meminjam, kadang-kadang ada juga yang usaha sendiri juga, duit sendiri. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa, mungkin ambil satu poin mungkin ya, feedback ke Mas Dery dan Mas Kevin ya. Di sini ada statement seperti ini, pernyataannya ini begini. Maraknya dari dampak positifnya ya, semakin maraknya penggunaan TIK membuka lapangan pekerjaan. Nah, penjabaran dari pernyataan ini tuh gimana sih caranya dengan semakin banyaknya TIK ini akan membuka lapangan kerja yang banyak nih. Mungkin Mas Dery bisa menjelaskan nih, gimana? Kalau misalkan itu kan apa ya, gunakan yang serba apa ya, global, itu juga akan tenaga kerja gitu loh, menyerap tenaga kerja, tapi itu akan apa ya, tidak sebanding dengan kualitasnya. Penduduk Indonesia memang banyak, 200 sekian juta, tapi kualitasnya dalam tanda kutip masih perlu ditingkatkan bersama gitu loh. Nah, jadi itu tugas kita itu sebagai generasi muda itu untuk apa ya, belajar dan apa ya, untuk meningkatkan kualitas SDM kita supaya juga bisa apa ya, mengupgrade skill istilahnya gitu loh, supaya kita nggak digantikan oleh teknologi gitu loh. Kalaupun kita tergantikan oleh teknologi, kita yang mengoperasikan atau mengendalikan dari teknologi tersebut gitu loh. Mungkin di situ juga. Dan sekarang kan ada kayak apa ya, semacam kayak reseller, terus habis itu buka toko online. Zaman dulu kan tidak ada, jadi kan semakin bervariasi gitu loh. Dan itu akan dari variasi-variasi yang banyak itu akan menimbulkan apa ya, lapangan pekerjaan yang banyak. Akan tetapi itu tadi harus dibarengi dengan kualitas tenaga kerja gitu loh. Oke, nah untuk Mas Kevin ini ada statement gini, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada beberapa situs, itu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Nah, pertanyaannya gini Mas, gimana caranya dari pihak-pihak yang akan memasang iklan ini bisa mendapatkan bagian untuk memasang iklan di situs-situs itu? Mereka mendapatkan
bagian dari mana dan gimana cara mereka memasukkan mereka ke situs-situs tersebut untuk promosi. Bila itu saya sekali pernah membuka usaha baju kaos, jadinya saya lumayan tahu kalau bila ingin memasang suatu iklan di suatu sosial media itu perlu ada namanya bayar juga, berlangganan bahasanya. Untuk misalkan saat menggeser feed itu kadang-kadang ada namanya iklan bersponsor, itu kadang-kadang kita harus bayar di situ. Itu lumayan, tapi juga kadang-kadang seperti hal seperti itu tuh tidak terlalu bisa dibilang lebih tepatnya mengganggu orang yang sedang scroll feed IG gitu loh. Ya bagaimana kayak kita nge-scroll feed IG pengen mencari sesuatu, tiba-tiba ada yang begini, ada yang datang, tapi kita tidak mau kan mengganggu. Tetapi kalau kadang-kadang yang ya tidak mengganggu sih bagus gitu. Ya yang paling bagus sih kalau dalam mau memasang iklan itu, kita juga harus mempertimbangkan 2, konsumennya itu udah pasti. Saya dapatnya dari guru saya dulu di gini, yang pertama bukan dari guru tapi dari pengusaha kayak Warren Buffett misalkan, dia lebih penting mencari konsumennya dahulu daripada desain barangnya, atau barang yang dijual apa dulu, tapi dia mencari konsumennya terdahulu. Saya pernah dengar ceritanya Warren Buffett itu satu hal, yang dimana dia mencari tutup botol di sampah, tutup botol bisa dibilang tutup botol minuman untuk mencari tahu minuman apa saja yang sering diminum di daerah situ. Dengan begitu dia bisa mencari minuman tersebut, membeli dan menjualnya secara langsung ke orang tanpa membeli ke tempat-tempat yang harus dituju. Jadinya agak lumayan jauh. Jadinya dia langsung datang ke tempat orangnya jadi lebih laku. Nah, itu bisa dipraktekkan dalam pembuatan penempatan iklannya itu. Boleh di tempat gampang aslinya, biasanya ada fitur-fiturnya itu sudah dijelaskan, ada yang tinggal tinggal ngeklik aja. Yang penting kalau yang di IG itu akun bisnis yang paling penting. Bila di Shopee itu ada, di Bukalapak juga ada, itu bayar berlangganan gitu 10 ribuan kalau tidak salah. Itu pun ada penambahan misalkan nih pernah dicari sampai 300 kali itu juga. Nah, yang paling terpenting sih itu, satu, konsumennya sudah ada. Kamu sudah tahu konsumen kamu tuh apa, kamu sudah ada ada namanya planning planning konsumen tuh siapa aja, pangsa pasarmu siapa aja. Kedua desainnya sangat-sangat menarik, bisa dibilang jangan menarik doang, tapi berbeda. Itu juga. Udah. Oke, berarti untuk aspek ekonomi ini penggunaan informasi ini sangat-sangat penting. Selain untuk promosi dan juga untuk penjualan, ini juga lebih mengarah kepada benefit setiap UMKM ya, untuk dapat memasarkan dagangannya dan juga untuk dapat mencari informasi tentang pangsa pasar, apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar dan juga apa yang sedang tidak dibutuhkan oleh pasar. Sangat-sangat menarik dan sangat perlu dipelajari oleh sebagian orang. Nah, tadi kita tadi Mas Kevin sempat menyinggung tentang kalau kita memasang iklan tidak pada tempatnya, itu itu akan mengganggu orang yang sedang mencari tahu sebuah informasi di situs tersebut. Nah, berarti ini berkaitan dengan etika kita dalam berinternet. Nah, untuk etika dalam berinternet itu saya rasa itu sangat perlu dipelajari ya, karena banyak sekali orang zaman sekarang yang bermain internet tanpa adanya etika, dengan segala macam alasan yang mereka buat. Mereka mengatakan itu adalah hak mereka untuk dapat menyatakan pendapat mereka. Nah, di sini kita ambil pengertian dulu etika dari KBBI itu apa sih? Berdasarkan KBBI itu, etika itu adalah ilmu yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Berarti etika berkaitan dengan perilaku kita. Nah, untuk di internet pun juga ada yang namanya cyber ethics atau etika digital. Dimaknai sebagai suatu aturan tak tertulis yang dikenali dunia maya dan sebagai suatu sistem nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antar pengguna teknologi internet. Di sini ada acuan netiquette
salah satu acuan etika dalam berkomunikasi dengan menggunakan internet, berpedoman pada IETF. Ada 10 poin. Nah, ini dari ada 10 poin nih, ada 10 aturan tentang kita beretika dalam internet. Nah, yang ingin saya tanyakan ini adalah kepada Mas Kevin ini. Menurut Mas Kevin ya, eee, Indonesia ada 200 juta lebih penduduk ya. 100 juta lebih lah atau dominan penduduk Indonesia itu menggunakan Instagram, Twitter, dan juga Facebook dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Kevin ini ya, seberapa seberapa persentasenya itu seberapa sih persentase untuk masyarakat Indonesia yang bermain internet menggunakan etika? Seberapa banyak persentase masyarakat Indonesia yang bermain internet menggunakan etika menurut Mas Kevin ini? Dan kira-kira ini alasan Mas Kevin memberikan angka persentase seperti itu nih, apa sih alasannya? Saya Silakan Mas. pernah saya akan menjawab. Nah, di sini kalau menurut saya dan saya pernah baca di Berita Baik Indonesia atau di suatu website bisa dibilang, di situ tuh dibagikan 2, ada namanya rural dan urban. Nah, rural itu untuk menengah ke bawah atau bisa dibilang menengah saja. Nah, yang urban itu menengah ke bawah atau bisa bilang ke bawah, lebih ke bawah lah, menuju ke bawah. Sedangkan yang rural itu menengah tapi tidak ke atas. Nah, di situ disebutkan bahwa hampir 75% orang yang di urban itu, hampir 60% ke atas itu masih belum teredukasi dalam dalam penggunaan internet ini gitu. Dalam penggunaan ataupun dalam bersosial di sosial media masih belum teredukasi. Adanya konten-konten negatif seperti konten porno, konten hoax, konten yang lainnya yang mengandung sara juga kadang-kadang juga ada. Itu masih belum terfilter karena belum teredukasi di itu. Sedangkan di plural pun masih ada angka sampai 40%, 30%-an orang masih belum teredukasi juga saat itu. Untungnya pemerintah 5 tahun terakhir sedang gencar untuk mengedukasi rakyat-rakyatnya dengan merekrut juga kan menteri-menteri yang jiwa muda juga seperti Nadiem Makarim yang mengerti tentang teknologi yang besar ini menjadi menteri pendidikan yang menyebabkan yang jiwa muda itu tahu bahwa wah kita bisa nih untuk menjadi menteri aja masih muda gitu. Dan dia juga bisa dibilang dulunya kemarin itu lumayan tinggi posisinya di CEO of Gojek di suatu startup lah. Nah, di situ mereka lumayan bisa dibilang lumayan besar lah karena masuk startup yang lumayan besar di ASEAN karena lumayan bisa bisa dibilang lumayan setara dengan Uber yang sudah menguasai dulunya sekarang sudah bisa dibilang setara dengan Gojek, bisa dibilang di wilayah ASEAN atau bisa dibilang di wilayah Indonesia. Nah, begitu anak-anak muda zaman sekarang itu etikanya bisalah teredukasi lah, jadi lebih baik. Bagi saya sekarang malah bisa berkurang, bisa saja yang teredukasi lebih banyak daripada orang yang belum teredukasi, bisa saja sampai 60 sampai 70. Tapi karena pandemi ini tahu-tahunya yang teredukasi pun kan misalkan lagi ya di pandemi ini kita juga sedang stres lumayan besar, stres, kita psikologis kita kan terlalu ya di mana lah kita sebagai makhluk sosial juga nggak bisa keluar, hanya bisa interaksi melalui virtual, jadinya kita lumayan stres, bisa saja diluapkan di sosial media, kita juga tidak tahu. Meskipun tuh orang yang teredukasi kadang-kadang bisa meletup di situ. Nah, bisa saja. Dan itu lumrah karena psikologis orang di dalam pandemi ini mereka makhluk sosial aslinya gitu. Tiba-tiba disuruh begini ya pasti ada ingin dilampiaskan kadang-kadang, meskipun itu salah juga karena bisa saja melampiaskan ke olahraga atau kehidupan sehat, itu menurut saya. Jadi menurut saya angkanya bisa dibilang sekarang sudah 70%, tetapi
yang teredukasi sedang stres dengan gara-gara pandemi yang dimana banyak cicilan misalkan juga, ataupun ada masalah lain di PHK juga bisa dan lainnya. Itu menurut saya. Oke, berarti terkait hal itu ya sangat berkaitan sih ya antara psikologi seseorang juga dengan etika dia berinternet dan apa yang dia butuhkan juga sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dia lakukan di internet ya. Nah, kemudian gini, untuk menurut Mas Dery nih, tadi Mas Kevin sempat menyinggung jika sedang scroll-scroll di Instagram atau di WordPress atau di Google mungkin sempat muncul iklan itu ya. Menurut Mas Dery itu, apakah itu suatu pelanggaran etika dari pemilik iklan tersebut kepada orang lain atau tidak? Dan kenapa sih bisa menurut Mas Dery, kenapa sih iklan itu harus dihilangkan dari sebuah situs agar tidak mengganggu orang lain? Menurut Mas Dery gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau di Google ya, selama itu iklan tampilannya tidak menghalangi apa yang saya akan baca atau saya cari dalam materi Google itu nggak apa-apa gitu loh kan. Ibaratnya kan juga yang buat situs atau web kan juga tidak munafik butuh cuan gitu loh atau duit gitu loh kan. Ya, tapi kalau misalkan iya kan, website atau developernya kan juga butuh duit gitu loh. Makanya dipasang iklan, tapi setidaknya jangan mengurangi atau gimana ya, menutupi lah dari apa yang akan saya cari atau akan saya baca itu. Biasanya kan ada iklan yang ukurannya besar gitu, nggak bisa disilang gitu loh. Terus misalkan kalau iklannya itu kecil, berupa itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalkan dari media sosial lain sih, ya nggak apa-apa gitu loh kan, selama itu apa ya, tidak apa ya, kalau saya sih nggak terganggu ya. Kecuali kalau di YouTube yang iklannya itu 10 menit sendiri nggak bisa di-skip, udah ada 3 iklan pula. Ya nggak bisa, itu mengganggu, itu melanggar etika itu. Karena saya mau menikmati konten YouTube, bukan menikmati konten iklan dari YouTube. Bedakan. Itu gitu sih Mas, kalau menurut saya sih Mas. Berarti kembali lagi untuk penempatan iklan itu harus sesuai dengan di mana dia mempromosikannya ya. Jangan sampai ada iklan 10-15 detik nggak bisa di skip, banyak lagi bagiannya kan munculnya berulang-ulang terus kan. Nah, mungkin itu ya kan yang menjadi permasalahan Tapi saya lebihnya di juga YouTube. tapi saya ingin menambahkan juga. Nah, di sini dengan kaitannya penggunaan informasi ini. Nah, ini ada kaitannya juga dengan iklan ini. Nah, dari Google dan Instagram dan segala segala sosmed atau sosial media dan tempat pencarian itu kan kita biasanya nyari sesuatu kan udah ketahuan, sudah ada big datanya, sudah ada direkam jejak digital ya. Nah, kadang-kadang iklan yang dikasih tahu pun relate sama kita, kayak kita mencari Xbox gitu atau konsol, game konsol gitu. Kadang-kadang tiba-tiba ada gitu di kita, di Lazada gitu kan, di suatu e-commerce lah, maaf menyebutkan merek, di suatu e-commerce gitu, ada yang menjual konsol itu gitu. Nah, di situ dah kadang-kadang yang meskipun katanya mengganggu, tapi aslinya mereka tuh membantu kita aslinya. Tapi kadang-kadang memaksa di situnya, kadang-kadang ada unsur memaksa. Tetapi kan itu tetap relate sama apa yang kita cari. Dah, itu dah contoh penggunaan informasi untuk di bidang ekonomi untuk mencari cuan. Dah, itu di situ. Biar cepat dibully, biar di situ kan Lazada juga kan e-commerce tersebut e-commerce tersebut Sebut merek. e-commerce tersebut Maaf, menampilkan jadi endorse Mas. amin e-commerce tersebut jadinya menampilkan itu terus itu kan juga karena kan palingan bayar juga ke mesin pencarian tersebut begitu. Bahkan mungkin mungkin tidak saya pribadi ya, mungkin Mas Kevin dan Mas Diri juga pernah merasakan ketika membuka suatu situs di Google, suatu website itu ada satu iklan yang full layar ya. Dan sempat membuat laptop atau komputer kita itu sempat nge-lag kan, sempat nge-lag sampai nggak bisa ditutup sama sekali. Ya pasti ada lah kan iklan Ya, kalau benar. jika iklan seperti itu munculnya, ya apa sih yang harus kita lakukan sementara informasi yang kita butuhkan ada di website itu.
Nah, mungkin salah satu dari Mas Dery atau Mas Kevin ini bisa menjawab nih. Mungkin kalau dari saya sih itu diperkecil ukuran iklannya, terus kemudian itu apa ya, seperti ditaruh di tempat yang tidak terlalu mengganggu apa yang akan kita cari atau baca tentang materinya itu, apa yang kita cari itu gitu loh. Terus juga kan pernah kayak kita itu ke website tapi iklannya itu ke arah hal-hal negatif tadi seperti pornografi, perjudian kan pernah. Seperti itu kan, itu yang maksudnya yang tidak tidak patut, tidak punya etika atau attitude itu. Gitu, Mas. Ya itu tadi dari saya sekian. Eh, eh, untuk mic-nya, Gan, Gan, mic-nya Gan, unmute, unmute dulu. Oh iya, sorry Gak maaf. apa-apa, gak apa-apa. Nah, mungkin dari Mas Kevin ini mungkin bisa menambahkan solusi juga dari apa yang dikatakan oleh Mas Dery, karena kalau dari Mas Dery itu kayak lebih ke arah dari penyedia iklan kan, dari orang yang memasang iklan. Nah, mungkin dari Mas Kevin ini dari sisi pelanggannya, dari sisi pengguna itu solusi untuk mengatasi iklan tersebut apa gitu loh. Nah, di sini kadang-kadang dalam fitur, kadang-kadang di HP atau di HP lah, di handphone aja sebenarnya sudah ada blok website gitu, sudah mengeblok secara otomatis. Jangankan HP, kadang-kadang kartu SIM pun kadang-kadang ngeblok itu website karena tahu kalau website itu kadang-kadang membawa virus ataupun membawa hal-hal yang bersifat negatif. Biasa kan ada internet positif di situ kadang-kadang. Nah, itu yang biasanya buka, ya kan tahu kan biasanya. Itu ada internet positif kan sudah diberitahu. Tapi kadang-kadang mereka masih lanjut begitu. Jadinya ya ada iklan-iklan yang tidak senonoh begitu. Kan kadang-kadang iklan juga yang relate sama kita, apa yang sering kita buka. Itu. Dan bila kan dari usernya kadang-kadang aslinya usernya itu dikasih kemudahan. Ada fitur blok, dan fitur kalau ingin melanjutkan ke situs ini padahal berbahaya, ada virus atau tidaknya, apa bisa dibilang berbahaya lah, di situ riskan, sudah diberitahu oleh sistem kadang-kadang. Nah, untuk HP kentang ini yang nggak bisa kan. Nah, bila HP kentang ini hati-hati, jangan terlalu sering buka situs-situs yang meskipun berbasis .com, tapi jangan sampai kena klik link yang ya kita pencet, tetapi jangan terlalu sering mencet-mencet di daerah besar layar itu. Pencetlah di tempat yang dikira-kira aman. Dan bila itu sudah masuk ke tempat phishing-nya, buru-buru keluar dari tempat tab ataupun halaman tersebut. Tuh, jangan tetap didiemin juga akan berbahaya. Udah itu menurut saya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya adalah etika tetap diperlukan dalam berinternet dan dalam menyebarkan berbagai macam informasi, dan juga kita harus dapat memilah ini apa yang perlu kita pakai, apa yang perlu kita share, apa yang perlu kita gunakan untuk pribadi kita dan juga orang lain. Jangan sampai kita yang belum mendapatkan edukasi malah bisa jadi merugikan orang lain yang menggunakan internet tersebut. Oke. Mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk podcast malam hari ini, untuk podcast pada hari ini ya. Kita tag-nya malam ini. Kita tag videonya malam. Tersebutlah tadi kita tag videonya ini malam hari. Nah, jadi terima kasih untuk narasumber kita, Mas Kevin sama Mas Dery yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada kita semua yang menonton video pada hari ini. Mungkin dari Mas Kevin dan Mas Dery, salam perpisahan, Mas. Kalau dari saya, maaf bila ada salah-salah kata, bila ada miskomunikasi, misjudging juga, misleading juga, maaf bila ada begitu.
Dan maaf juga bila ada salah kata juga, saya sebutkan 2 kali karena saya takutnya ada salah kata, dan bila salah pengertian juga bisa tolong diperbaiki di kolom chat nanti. Terima kasih. Matur suksema. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Dery, Mas Kevin yang sudah meluangkan waktunya ya. Mungkin ini saja yang dapat kita share pada ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Megantara Syafa sebagai host pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum.